Itu sandangan namanya, pakaiannya saja. Hanya pakaiannya saja. Jadi dia gading itu dibuka, dibikin, diukir, itu hanya pakaian, itu nggak lama mengukir itu. Yang mintanya tadi berkaitan dengan bilah. Yang Mas Nona kata pakaian itu adalah dia punya ini Pakaiannya itu pakaian. gading, ya. Sebenarnya yang penting dalam periksa ada bilah. Yang lain itu boleh datang kemudian. Bilah dia. Waktu diorang buat keris ni, Iya. dah memang terfikir nak buat sarung jenis apa. Itu sarung itu akan terpikir sesudah keris itu jadi. Memang tak ada ilham apa sampai untuk buat. Nggak ada. Kecuali seseorang menempa yang dia dah design lah. Dia dah design. Saya nak jenis-jenis dia buat lah. Itu sebabnya keris Empu Gandring itu jadi keris dulu, kemudian sarungnya belum jadi, gadingnya belum jadi dalam sejarah Ken Arok. Udah makan orang. Iya. Nah itu, Empu Gandring. nah itu kan kerisnya agak pakaian keris itu, sandangannya itu Iya. belum jadi. Ada lagi keris tu. Empu Gandring tu ada lagi. Enggak, ya jangan dulu. Keris tu. Saya kurang tahu saya yang mana. Yang aku lihat, dia tanya. Dia tanya tak keluar. Kamu tak tanya tak keluar. Korek. Kajian korek, kajian tanya. Sebab Mas, bagi pencerahan sedikit. Ya, soalan. Bagi pencerahan sedikit. Bagaimana menyatukan puting bilah keris dengan ulu? Sebab dia ada berbagai-bagai teknik tu. Itu orang lain tak ada. Yang ada di bangsa kita je. Teknik macam mana menyatukan puting tu ke dalam ulu keris. Dulu keris. Ada yang pakai rambut. Bermacam-macam. Berbagai-bagai. Mas sedikit pencerahan supaya dia faham. Jadi ada beberapa teknik pada zaman dahulu. Jadi Kenapa? diikat memakai rambut hanya di Puting. gelabang itu, terus diputar, dimasukkan. Dia jadi kencang. Memulainya ke kanan, nanti ngikunya ke kiri. Nggak bisa lepas. Itu yang pakai rambut. Dia tak pakai gam. Yang kedua, Dia tak pakai dama. Keris dia tak pakai tu. Sebab dia ada sampai waktu-waktu kita kena buka untuk cuci dan sebagainya. Gitu. yang kedua pakai pin. Ada pak? Itu keris yang dari bapak saya untuk Ambarga itu ada lobangan di ujung putingnya kan? Nah, itu pin zaman dahulu. Cara pin tu dah waktu zaman Majapahit dah pakai pin tu. Sudah. Sudah pakai. Sudah. Bukan itu moden. Bukan. Dia ada satu bilah keris yang arwah bapa Mas Nono bagi ke saya. Katanya dulu arwah nak bagi ke saya lah. Jadi Mas Nono sampaikan, dia kata dulu arwah tanya Pak Magang lah. Tapi keris dia bagi tu kayak buruk je aku. Kalau kamu tengok sebagai orang awam ni, besi tu bentuk dia kan memang tak ada selera lah. Kalau kamu pilih-pilih yang tu memang kamu tak ambil lah. Contohlah kalau kamu nak beli. Tapi itu keris tertua yang ada. Jadi nggak ada, kerisnya tua sekali karena itu dari sekitar tahun 200 Masehi. Kau tengok tu besi tu, mata dia Kerisnya. dengan dia punya ganja tu kan. Very plain, macam kereta siap. Dia bagi kat saya. Tapi kalau kamu letak dalam 10 keris, memang keris tu kamu tak nak je lah. Macam keris. Bukan macam keris bicit. Keris tu macam kita kalau pada orang awam ni, mata kasar, tak ada seni lah. Empunya perempuan itu. Macam keris tak jadi lah. Empunya yang betul. bikin pandai kerisnya itu perempuan. Oh, Saya ada sisipan tu. so ada perempuan tak? Perempuan namanya Nyi Sombru. So ada banyak tak empuk perempuan buat? Ada Ada, cuman ada satu itu empu perempuan. Satu je. Yang buat keris tu. Yang keris tu ada kat aku. Empu perempuan cuma ada satu. Nah itu satu. Jadi bapak itu punya dua keris.
yang dari Pusonglo. Mengapa yang dia Satu di saya, satunya dikasih paman. mengapa ya Mak? Yang dia berniat berkata gitu. Ya saya tidak tahu kan itu Pak. Tuh. Saya tak minta, tak ada apa. Tiba-tiba Manono kata dia, orang tua dia, sekarang arwah. Yang orang tua dia angkat lemari tak bagi dia mengambil dia lemari tu lah. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang saya juga tahu lah, keris ni ada penghuni dia juga Sebentar. Ni yang Mas dah habis dah yang tentang tu. Yang tadi tu lagi. Yang ulu dengan tu. Sudah. Dah habis dah. Sudah. Dengan cara itu. Jadi maknanya rumusan keris tidak dibubur gam, tidak dipakai dama, dia beza. Kecuali macam kita tengok golok kan, golok kan dama dan sebagainya kan. Tapi keris tidak. Jadi kalau yang pakai damar, misalnya pakai perkat, itu sudah modern. Sudah modern. Tapi kalau yang lama enggak, yang lebih lama lagi hanya dimasukkan diputar. Nah, satu. Itu sebabnya pada keris-keris Majapahit ujung putingnya pasti bentuk begini. Iya. Dia macam ada ni. Dia kalau kita tengok puting keris tu, kalau yang moden ni kita tengok dia potong macam tu kan. Iya. Jadi kalau kamu nak menilai, kalau kamu jumpa kamu cabut ulu dia, kamu tengok puting tu papat baru. Itu keris baru. Jangan kena tipu. Kalau yang mana potong papat tu baru tu keris tu. Jangan kena tipu dia orang. Tak payahlah tahu. Masih je. Keris dulu dia Dia macam skru dia Ya. macam skru tu lagi lama. lah. Kalau kau nampak berputar macam tu lama. Kalau yang kalau kita jumpa yang macam ni bulat ujung tu kan, itu pun dah lama dah tu. Kalau kita tengok ada nampak berjogai tu kan, tu lama tu. Tambah kalau kita tengok dah makan diri kan, dah tengah buncit makan diri, tu lama tu. Tapi kalau tengok yang pepat cantik, yang kerat cantik, itu kain baru, tak payahlah. Jangan ambil. Jangan ditipu orang. Secara gambang lah dia nak jangan macam ni lawa pasal apa. Pada orang baru, orang akan terpesona dengan kulit. Tengok ulu, cantik ulu kan. Tengok sarung cantik sarung. Yang tu orang beli. Padahal tu dah dimodern kan. Yes. Banyak. Kita yang sebenar bilah tu yang kita nak. Bukan ulu dengan yang ulu dengan sarung. Kita boleh tempah di mana-mana. Bilah tu tak boleh. Bilah tu tak boleh. Bilah the one and only. Orang tak boleh tiru. Hamba Allah buat satu bilah keris bilah. Tak ada manusia dalam dunia ni boleh buat bilah yang sama macam tu. Tak ada. Setiap orang beza art dia. Tak jadi macam tu. Tak mungkin sama. Tak mungkin. Okay? Karena dia handmade. Handmade. Walaupun kata kita ambil apa ni spring, besi spring kereta lori kita pakai grinder buat kan. Mana basic lah kan. Itu pun mungkin boleh ditiru. Tapi yang saya masukkan yang tidak boleh ditiru itu yang katok lipat sampai beratus kali kan. Yang timbul pamor lah. Yang itu maksud saya. One and only yang tu. Tak ada, kan ada dua je. Saya masih nyimpan yang buatan saya tinggal satu itu. Keris itu buatan saya tahun 96. Pak Marga belum pernah lihat. Masa tak keluar. Ya, Saya pun segan juga Itu. nak minta orang punya nak tengok di bor pun itu pakai manual. besinya. Besinya kadang kijang macam-macam. Saya pakai pamor juga. Ya, mana besi tu bakar pukul. Iya. Kemudian mengukirnya kan saya bikin novel sastra ini. Okey. Ada sastra. Itu saya pahat. Itu keris perbuatan yang pertama lah. Lama itu, bukan pertama itu. Ya. Naganya rapi. Nampak ada potong kapak, potong tetap. Ini mana bau? Yang kita nak tengok ni bukan ini, kan? Ini dia punya. Jadi kita tengok ni workmanship dia tu. Ini perbuatan dia sendiri. Perbuatan Mas Rono sendiri. Ni tak apalah kita pegang bilah dia sebab benda ni pun dah berkarat. Tapi kalau orang punya keris, kita jangan pegang bilah ni. Tak boleh. Pegang ulu dia, ya udah. Jangan pegang bilah keris orang. Tak boleh. Sebab tangan kita ni yang belum bermasin, rosak keris orang.
Kalau kita pegang keris sentiasa ke atas. Jangan kita begini. Jangan kita gini. Jangan mengandalkan mata dengan orang. Takut orang tu kalah. Pada kalah jadi masalah daripada dia. Sebab setiap benda logam tu dia ada tenaga, ada energi, dia ready. Kan? Jadi kita tak tahu. Jadi kita ambil secara selamat. Bila kita cabut je kita lepas lah. Selamat kita. Mana belajar nak Ya, saya nak cerita. Ada tengok yang saya kata keris sama tapi tak serupa dalam Facebook saya. Yang satu lagi, yang saya tarik dengan kawan di Gunung Ledang. Yang satu kami di sini, ya kan? Ni lah orang lah yang tarik keris tu. Oh, jadi Chris. Ada. Ush. Buatan saya kuatan sampai begini. Tak boleh cucu. Kekuatan, ketajaman dan kekuatan logam. Wow. Itu Tembus. Kalau lebih kencang tembus lagi. Boleh tembus. Mas yang saya lupa. Yang ni Mas, yang Mas letak bagi berdiri atas gelas tu. Aku hujah dia banyak kali tu dalam Facebook kan. Ujungnya utuh nggak? Kencang. Lihat aja ujungnya utuh nggak? Mana? Ujung yang untuk nancap tadi patah nggak? Utuhnya maknanya masih elok atau tidak? Elok. Atau Elok. sudah rosak. Sumbing ke apa ke? Power. Dia nak tahu. Tajam lagi je. Nak tahu? Cucuk ke kau? Dia pakai pisau tu. Atau bawah ni. Cucuk. 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 Hey. Yang mana yang banyak lemak tu cucuk. So, dia belok. Dia cucuk di sini. Mas Nono, dia ada satu bilah keris. Yang saya tahu sebilah lah, saya tak tahu dia ada berapa bilah. Dia boleh bagi berdiri. Macam ni kaca ni kan? Ada bagi berdiri. Betul. Tu ada Milo. Aku hujah dia. Balancing lah, kalau balancing tak apa lah. Dia kata bukan balancing. Dah sekarang kita dah sampai ni, aku keluarkan balik soalan tu. Semoga dapat tengok. Pasal apa? Tak semudahnya kamu nak berikan kereta kaca. Di atas kaca. Kalau nak buat tu perlukan keseimbangan ataupun memang Walaupun kita bersusah payah mengimbangi sesuatu bilah tu, tetapi atas kaca tak semudah itu. Atasnya mungkin sebab dia kesat. Tapi kaca dia leceh ni. Jadi Kotak dia, kaca segini. Saya ha, taruh di atas kotak kaca. dan berdiri. Jadi bila aku tengok benda tu aku hujah kan dia. Kan kalau benda tu seimbang, kamu benang kau kan kadang-kadang dalam gambar kan macam-macam kita buat. Aku hujah kan dia. Tapi dia masih mengatakan memang betul dia dirikan benda tu. Jadi bila kalau boleh mendirikan benda tu, dia akan bagi dua. Satu mengimbangi, yang kedua apa dia dengan keris tu. Itu kalau dapat tangkap maksud saya. Jadi aku korek-korek lah tu, semoga kita dapat tengok. jadi tapi yang dia dapat Dan kalau ni tuan dia. Dan yang saya kata yang keris sama tak serupa tu, peliknya tu, yang saya bawa keluar dengan kawan bawa tarik di Gunung Ledang, ya kan? Keris yang macam tu. Saya datang sini, cakap Mas Nono, Mas, kita usahakan sesuatu, keris ke apa-apa. Tapi saya tak cerita dekat dia rupa keris tu macam mana. Tidak cerita. Dan dia tak tahu, saya tak cerita. Dan bila kami pergi buat, dia tarik keris tu hampir sama dengan keris yang saya tarik di Gunung Ledang. Bagaimana itu? Dia saya bilang sama tapi tak serupa. Tak serupa tapi tak sama kan macam tu dia dengar. Ini lah orang lah. Yang kita pelik tu, ya kan? Macam mana yang kami usaha di sini, bukan kami lah, dia lah, ya kan? Boleh tarik. Ayung, udah pulang? Oh. Ya kan? Oh ya, ditaruh sini aja nggak apa-apa. Saya tak Dapat. saja. Yang pertama didasarkan pada surat Al-Hadid. Telah kuciptakan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat agar dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Wa anzalnal hadidu fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lama lahum may yansuru fil ghaib wallahu qawiyyun aziz. Kayaknya begitu ya. Sepertinya itu begitu. Bunyi ayatnya begitu. Jadi setiap benda yang diciptakan Tuhan
pasti memiliki kekuatan di dalamnya. Seperti besi, kekuatannya yang kuat itu. Zat atau properti. Kekuatannya. Zat atau properti dia lah. Jadi kalau api kekuatannya adalah panas. Nah, itu digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Nah, pembantu dalam hal ini dalam bahasa Arab itu disebut sebagai khaddam. Itu bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab untuk jamaknya dari banyak pembantu itu khodimah. Ya, disitulah dikenal istilah khaddam dari sebuah keris. Nah, khaddam itu artinya pembantu. Ya, kekuatannya ya besi itu. Jadi keris itu memiliki kekuatan karena terbuat dari besi. Berbagai campuran logam. Itu satu aspek. Jadi itu dari satu aspek. Itu aspek ilmiahnya. Logam itu Nah, sendiri. setiap logam yang dicampurkan itu memiliki gelombang elektromagnetik yang berbeda. Tiap logam itu memiliki itu. Gelombang elektromagnetiknya berbeda. Nah, itu yang menjadi salah satu penentu kekuatan dari keris itu sendiri. Itu secara Adik, fisik. snap di foto sama. Kemudian yang secara non fisik, secara mistis, ketika keris itu dibuat, sebelum keris itu dibuat, sejak masih berupa bahan, si pandai keris tadi, empu, itu menempa keris itu sambil berpuasa. Puasa. Jadi ketika membuat keris itu, empu itu selalu berdoa. Oh. Mulai dari permulaan sebelum membuat. Jadi ketika masih menyiapkan bahan, itu sudah disiapkan sajen, sesaji. Itu doa di situ ada. Oh, saji. Iya. Di situ disebutkan doa-doa. Juga pada saat menempa pun Oh. itu ada doa-doa di situ. Nah, kekuatan doa itulah yang membantu manusia. Nah, itu istilahnya khodam yang dilihat dari Ada sisi beberapa, Bang. mistisnya, sisi esoterisnya. Jadi di situ empu menjadi penentu kekuatan keris. Doa-doa empu itu. Jadi pada saat membuat keris, empu itu tidak boleh marah. Oh. Karena kerisnya akan, kalau dibuat oleh orang yang sedang marah, maka keris itu akan mudah menimbulkan amarah pada pembawanya. Oh. Gitu. Jadi kalau empunya marah pada saat buat keris, maka keris itu akan membawa aura yang nggak bagus. Auranya mudah marah pada pembawanya. Itu istilahnya itu dari sisi isi. Kalau untuk masalah misalnya isi keris itu berupa makhluk atau wujud, itu tergantung bagaimana doa si empu itu sendiri. Itu tergantung bagaimana doa si empu sendiri. Doa-doa macam mana? Gimana? Ada satu contoh example doa ni. Ada banyak beberapa contohnya. Seperti itu, Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Sukmo Tele Eran Usiasi Terputih Araning Wojo Maning Roso Araning Cahyo. Itu doa-doa pada saat pembuatannya. Contohnya begitu. Udah paham toh? Nah, seperti itu contohnya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Itu udah menjelaskan isi kalau menurut saya, untuk dia menjelaskan kekuatannya. Nah, untuk mengenai kekuatannya itu, batas kekuatannya itu kuat sekali atau hanya medium atau malah rendah, itu tergantung bagaimana kekuatan batin empu. Kekuatan batin empu di situ ajnana wiwekanya itu dalam bahasa Kawi ya, namanya ajnana wiweka itu. Jadi
di situ ada ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembuatannya. Jadi itu bisa secara ruhania, bisa secara fisikly, itu bisa. Itu yang menentukan, namanya ajnana viveka. Ajnana itu artinya ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan, penentu kekuatan dari sebuah keris kalau dilihat secara mistis. Jadi kekuatan batin Empu itu jadi penentu juga. Maksudnya lagi kuat batin Empu, lagi kuat keris. Jadi yang nomor 2 tadi. Yang nomor 1 tak balik lagi. Okey, kalau dari segitu, maksud Tamin Sari dia Empunya kuat. Ibu kamu belum. Gimana? Tamin Sari, Empunya Empunya kuat. Tamin Sari kan hadiah dari Majapahit kan ya. Mana pergi? Itu punyanya Hang Tuah kan? Iya, Iya. sudah hilang. Itu memang seperti itu. Langsung tarik kali kan. Tanyalah, nak boleh tarik balik ke? Boleh tarik. Yang kau tu, alah kau kan tanya pun tak punya rugi, tanya je. Tamin Sari tu Boleh tak boleh soalan kedua, tanya Tamin je. Sari tu boleh diambil balik ke? Kurang paham juga saya. Tamin Sari itu dapurnya Tilam Sari namanya. Tilam Sari itu macam mana, bang? Bagi pencerahan sikit. Mas. Keris lurus. Kerisnya keris lurus. Lagi, Bang. Dia memiliki apa namanya? Rician itu hanya konjo polos, gandek polos, kemudian ada pecetan, kemudian ada tikel alis yang nyambung ke atas, Ya. tikel alis, kemudian yang bagian kerenang polos hanya ada satu, apa namanya, lupa saya namanya itu, jadi kayak duri gitu aja, cuman di Tamin Sari, apa namanya, Tilam Sari juga. Tapi kayaknya Tamin Sari salah satu bidang angkat. Okey. Ada ke contoh-contoh tukar Empu yang kuat pada zaman Majapahit selain daripada yang kuat Tamin Sari? Banyak. Jadi Empu Supo itu ada, itu juga Empu Majapahit. Kemudian Setro Banyu itu juga Majapahit. Iya. Sutroponi. Setro Banyu. Setropanyu. Banyu. Banyu air. Iya, Air, banyu air. Iya, banyu air. Sutro. Sutra. Setro. Setro tu apa? Setro itu juga air artinya. 2 kali air. Ya. Setro Banyu itu ada, itu Empu juga nama. Kemudian Empu Jigjo itu ada. Cipto. Jigjo. Jo. Jigja. Cikjo. Jigjo. Itu ada. Itu Empu lama Majapahitan itu. Supo sendiri kan ada 2. Ki Supo, Empu Supo dan Supo Kinom. Supo Kinom itu anaknya. Ada yang mengatakan Supo Anom. Itu anaknya. Empu Supo. Kemudian yang semasa dengan Majapahit waktu itu ya Empu Tuban. Empu Tuban itu ada juga. Seperti misalnya Sedayu, Sedang Sedayu itu kan juga ada. Nah, lagi satu saya nak tanya. Kalau selain daripada keris, Iya. ada juga senjata lainnya penghuni yang Bisa. Jadi mereka juga membuat pedang, tombak dan sebagainya juga membuat. akan ada. Jadi untuk bisa menentukannya itu kan tergantung ciri-cirinya, ciri logamnya, jenis penempaannya, penyepuannya. Kayak Empu Joko Suro itu kan tuban. Kalau empu-empu Majapahit itu kan menyepuhnya menggunakan air. Tapi untuk empu misalnya empu Tuban itu, Empu Joko Suro misalnya, dia menyepuhnya menggunakan air laut.
Jadi dibakarnya di pinggir pantai, kemudian gitu. Nah, itu ada. Jadi orang dulu dia tak ada sepuh besi yang ditempa itu dengan minyak ya mas? Nggak ada zaman dahulu. Tidak ada ya? Nggak ada. Sekarang aja lah. Nah, tapi punya saya semuanya air. Ada air garam. Mungkin ada penyanyi lain. Jadi apa kelebihan kalau kita sepuh dengan air garam dengan air tawar mas? Perbedaannya adalah pada air garam dia penurunan kekerasannya lebih cepat. Penurunan suhunya lebih cepat, jadi kekerasannya lebih tinggi pada air garam. Tapi kalau pada air biasa dia kan hidrogen klorida, H2O, hidrogen dioksida. Jadi penurunan suhunya, suhu dari pijar ke suhu sepuh itu lebih lama, otomatis kekerasannya tidak begitu kuat. Jadi pembakaran itu juga menentukan penyukuan juga. Kemudian pencelupannya ke air pun itu juga menentukan. Berapa lama dia dicelup pun itu juga menentukan. Nah, beberapa teknik itu saya pakai untuk bikin pisau dapur. Memang bisa dapur. Bisa dapur. Pisau dapur itu saya buat pakai pamor, tapi kekuatannya juga maksimal, ketajamannya pun maksimal, tapi tipis karena pisau dapur. Jadi saya buat begitu. Mungkin suku gila itu. Sekarang oseng itu kalau kita nak tengok dalam zaman kita ni dia di Bayuwangi, Jawa Timur. Sebenarnya bukan di Banyuwangi, Pak, Bukan. di Songgon. Songgon itu di mana? Dulu handphone saya tadi piknik kemana? Saya tidak ambil mas. Ada map Miss call. Miss call. Minta di mana? dalam, mungkin ketinggalan di dalam. Sih, saya ambil ke dalam dulu. Tapi boleh ditulis.